السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, di malam-malam seperti ini akhir Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurung diri, tidak suka didatangi oleh para sahabat, ingin terus menyendiri dengan cara apa? Dengan cara membikin kemah. Gitu. Kalau beliau tidak membikin kemah, ya seperti kita begini, tentu 1, 2, 3, 5, 7, 10 akan mendatangi beliau, bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Beliau tidak ingin itu terjadi, maka beliau membuat kemah. Dan ini adalah ilah. Al-hukmu taduru bil illah. Hukum yang ada ilatnya, maka hukum itu akan hilang ketika ilat itu hilang, ketika alasan itu hilang. Sama ketika Nabi tidak mau berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, padahal beliau ingin sekali, karena ada ilat, ada alasan. Gitu. Begitu juga ini ada alasan. Ketika alasan itu hilang, maka hukum itu juga otomatis hilang. Oleh karena itu, kalau hari ini ada saudara kita yang iktikaf di masjid lalu membuat kemah, saya kira dia tidak paham apa maksud Nabi SAW. Kalau Nabi, iya, beliau kan bukan manusia yang kasar ya, bukan manusia yang nggak punya perasaan. Artinya ketika ada yang datang terus diusir, sana saya mau sendiri, kan beliau dan akhlaknya tidak seperti itu. Tentu ketika ada yang datang, ya mau nggak mau beliau layani, yang nanya beliau jawab. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka beliau membuat kemah. Sementara para sahabat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya nggak ada yang seperti itu. Ada istri-istri Nabi, itu pun oleh Nabi diperintahkan untuk dibubarkan, untuk dibongkar itu kemah-kemah. Ada hal lain yang tidak baik yang beliau lihat. Nah, kenapa beliau tidak mau didatangi dan beliau menutup diri, ingin menyendiri? Tafakkur, tadabbur. Karena ini adalah ibadah yang tinggi, yang tertinggi, bahkan ibadah hati. Dan itu yang sering sekali dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu tidak seperti kita, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, atahiyat, tapi hati kemana-mana. Itulah kita. Beliau tidak. Jadi betul-betul hati beliau konsentrasi, gitu ya. Dan ini jauh lebih tinggi ibadah hati itu. Disitulah beliau merenung, tafakkur, tadabbur.
dan mestinya kita juga mengikuti beliau. Ya. Berapa kali kita berbuat maksiat, berapa kali kita kehilangan sholat berjamaah, berapa kali kita subuh kesiangan, berapa kali kita menyakiti hati orang tua, berapa kali kita menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ah, itu di situ. Dan sudah berapa lama kita tinggal di sini, di tempat yang oleh Allah, tempat yang kita diami ini sedang di apa? Dikutuk, dilaknat. Kan begitu yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, ya kan? Ad-dunya mal'unah. Dunia yang sedang kita tempati ini adalah mal'un. Mal'unah apa? Terkutuk, terlaknat. Wa mal'unan ma fiha, semua yang ada di dunia ini terkutuk. Kita sedang mendiami tempat yang tempat itu sedang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Gimana kita tertawa-tawa? Gimana kita terbahak-bahak? Kita berada di satu tempat yang tempat itu sedang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Waliyadzubillah. Kecuali tiga. Jadi sedikit sekali. Sementara yang di luar tiga ini berapa ratus, berapa ribu, berapa juta terkutuk, terlaknat. Yang tidak terkutuk, yang tidak terlaknat cuman tiga. Apa yang pertama? Zikrullah wa mawalah. Semua bentuk zikrullah. Antum jangan terpaku bahwa zikrullah sekedar subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak. Ibu sedang gak enak, ibu kita sedang gak enak badan, sakit, kita pijitin, kita suapin beliau. Zikrullah bukan? Iya, bagian dari zikrullah. Semua ketaatan kepada Allah, semua perbuatan ibadah yang mendatangkan ridha Allah, itulah zikrullah. Anak kita kelaparan, istri kita kelaparan, lalu kita keluar malam-malam untuk mencari uang supaya istri kita, anak kita tidak kelaparan. Jadi kuli misalnya, ya, agar anak istri saya tidak kelaparan. Zikrullah bukan? Zikrullah. Bahkan itu jauh lebih besar dari sekedar duduk di masjid. Ini tidak wajib. Mencari nafkah buat anak istri wajib. Ya. Nah, di luar itu sekedar senang-senang, sekedar menumpuk kekayaan, sekedar mempertahankan jabatan, mal'unun, mal'unatun, terkutuk, terlaknat. Yang tidak terkutuk, yang tidak terlaknat, sekali lagi, segala bentuk zikrullah. Itu yang pertama. Tadi ada berapa? Ada tiga. Yang kedua, aliman, orang yang berilmu. Tidak terkutuk dia. Ilmu apa kira-kira? Ilmu akhirat apa ilmu dunia? Tentu ilmu akhirat. Orang dunianya terkutuk, mocok ilmunya nggak terkutuk. Terkutuk. Seluruh ilmu dunia. Kecuali ilmu dunia itu dia manfaatkan untuk akhirat, dengan tujuan akhirat. Misalnya dia belajar ilmu kedokteran, dia jadi dokter. Setelah jadi dokter, dia mau mengobati orang-orang miskin tanpa dibayar, misalnya. Dia mau datangi perkampungan kumuh supaya mereka sehat dengan bayaran minim, misalnya. Baru itu tidak terkutuk.
Tapi selagi keuntungannya sekedar dunia, uang, pangkat, jabatan, kedudukan, mal'un, terkutuk. Jadi ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ya jelas ilmu akhirat. Ilmu yang di dunia ini tidak atau belum kita nikmati manfaatnya. Manfaat apa yang antum dapati ketika antum belajar ilmu tentang wudu, tentang tayamum, tentang melempar jumrah, tentang mencium hajar aswad? Enggak ada. Dapat apa antum? Setelah antum tahu bahwa cara melempar jumrah begini, cara mencium hajar aswad begini, tidak boleh di luar tawaf, tidak boleh ada bunyi kecupan misalnya. Apa manfaatnya? Enggak ada. Manfaatnya nanti di akhirat. Maka orang yang berilmu tidak terkutuk. Ya. Maka beruntunglah kalau antum berilmu, tahu, oh ini sunnah, oh kalau yang ini bid'ah, oh ini tauhid, oh kalau yang ini syirik. Ini ilmu. Insya Allah antum tidak terkutuk. Karena antum termasuk yang berilmu. Berilmu ya tentu tidak harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Minimal tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ketika antum tahu, insya Allah masuk ke dalam golongan orang yang berilmu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan profesor, doktornya doktor tafsir misalnya, doktor hadis misalnya, doktor agama, tapi dia tidak tahu kalau maulid Nabi itu bid'ah. Dia tidak tahu kalau salawat nariyah itu syirik. Dia tidak tahu kalau baca Sadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran itu bid'ah. Walaupun dia profesor, doktor, dia tidak berilmu dalam hal ini, dia tidak berilmu. Sebaliknya, antum yang bukan siapa-siapa, boro-boro profesor, doktor, tapi antum tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ini insya Allah berilmu. Satu lagi, wa muta'alliman, yang mau belajar ilmu. Jadi tidak berilmu tapi mau belajar. Antum sempatkan waktu mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali untuk duduk di majelis ilmu, untuk belajar ilmu. Orang seperti ini insya Allah tidak terkutuk, tidak terlaknat. Adakah yang keempat? Tidak ada. Tidak ada. Cuma tiga itu. Maka kalau toh kita mencari uang, kalau toh kita cari proyek, tentu tidak tercela. Tapi jangan sampai manfaatnya cuma dunia. Ya. Bolehkah kita semangat cari proyek, semangat berbisnis, berdagang? Boleh. Boleh. Bahkan sunnahnya memang harus semangat. Antum tahu Ibnu Mas'ud itu, Abdurrahman bin Auf itu, ketika tidak sedang berjihad, ketika tidak sedang duduk di majlis Nabi, ketika tidak sedang bersama anak istri, maka diriwayatkan Abdurrahman bin Auf selalu berada di pasar. Artinya beliau tekun, ulet, nggak salah-salah. Tapi yaitu tadi hasilnya dipergunakan supaya mendapatkan manfaat di akhirat. Maka tidak tercela, bahkan terpuji ketika antum buka cabang lagi. Antum buka cabang lagi. Kenapa? Karena antum pingin pesantren ini segera selesai. Antum pingin masjid ini segera terbangun. Maka antum semangat. Buka cabang, buka proyek. Sini, situ. Cari proyek, cari ini. Tidak tercela. Bahkan terpuji. Ada niat di situ. Bukan sekedar ganti mobil, nambah mobil,
beli rumah lagi, beli sawah, ya. Tapi ada sesuatu, ya. Dan cukup antum dan Allah yang tahu. Ya. Bismillah, saya buka cabang lagi, saya jualan lagi, saya jualan, buka coba-coba jualan mobil misalnya. Supaya apa? Supaya masjid ini segera selesai. Ya. Baru ini tidak terkutuk, tidak tercela. Karena ada manfaat akhirat yang ingin dia raih. Tapi menjadi terkutuk, terlaknat, mal'una ketika yang ada di pikiran kita cuma uang, menambah saldo, menambah tanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak kepikiran. Ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau yang kesalehannya tidak tertandingi oleh siapapun, ketakwaannya tidak tertandingi oleh siapapun, masih butuh waktu untuk merenung diri. Dan ketika beliau merenung, tentu beliau tidak merenung tentang kehebatan beliau. Akulah Nabi terakhir, akulah satu-satunya manusia yang syafaatnya diterima oleh Allah, syafaatul udma. Akulah satu-satunya yang berhak membuka gerbang surga. Tentu tidak. Tentu tidak. Di hadapan Allah beliau merasa kecil. Di hadapan Allah beliau merasa hina. Di hadapan Allah beliau merasa kotor. Apalagi kita. Jadi yang ditafakuri oleh beliau, bagaimana supaya lebih taat, bagaimana supaya lebih bertakwa. Itu beliau, apalagi kita. Ya. Nah, kita lihat sejarah kita, luar biasa. Dari kita kecil, remaja, sampai dewasa, sampai tua seperti ini. Sudahkah ada masjid yang kita bangun, pesantren yang kita bangun? Ya. Sudahkah ada orang-orang yang lapar akhirnya menjadi kenyang gara-gara kita? Ya. Sementara ancamannya luar biasa. Barang siapa yang tidur kekenyangan, sementara dia tahu ada temannya, tetangganya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Apa ancamannya? Masih ingat? Tidak masuk surga. Berarti tidak masuk surga. Tidak masuk surga untuk kali pertama. Atau tidak masuk surga ketika orang-orang seperti dia sudah masuk surga. Kan banyak orang-orang itu yang derajatnya sama. Orang itu kan bukan ratusan jutaan, ya, miliaran, bahkan mungkin triliunan manusia yang pernah hidup di muka bumi dan yang akan hidup di muka bumi ini, yang nanti akan berkumpul di satu tempat bernama Mahsyar. Tentu ada orang-orang yang derajatnya sama, pahalanya sama, dosanya sama. Taruhlah misalnya 10 orang gitu kan. Nah, yang 9 ini sudah masuk surga. Dia belum. Dia belum. Itu yang dimaksud lam yajid raihatal jannah. Tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Sebab kalau diartikan, difahami bahwa betul-betul tidak masuk surga, berarti kekal di neraka. Kekal di neraka berarti kafir. Ya, tentu kita harus kumpulkan semua dalil. Setelah kita kumpulkan semua dalil, baru disimpulkan. Itu para ulama seperti ini. Termasuk hari pertama.
termasuk hari pertama saat kita dimasukkan ke liang lahat. Ya. Apa ucapan orang yang baru saja dimasukkan ke liang lahat? Ya tentu setelah dia menjawab ya, pertanyaan dari dua utusan Allah, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, di situ ada penyesalan. Apa penyesalnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi ya Allah, seandainya engkau tunda, seandainya aku masih hidup, seandainya ajalku ini ditunda sehari lah atau 2 hari, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan beramal saleh. Ini penyesalan orang yang sudah masuk liang lahat. Yang pertama apa? Sedekah. Ya. Rupanya penyesalan itu tidak diawali niscaya saya akan sholat, niscaya saya akan saum, niscaya saya akan baca Al-Quran. Tidak. Diawali dengan fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Sedekah. Dan kita saksikan diri kita. Kita saksikan diri kita. Sholat rajin, puasa ya jelaslah, baca Al-Quran sebulan bisa 2 kali khatam, apalagi Ramadan. Ya, baik, akhlaknya bagus, ngaji rajin. Ya, tapi sedekah bro, karena memang tidak ringan. Sedekah ini memang tidak ringan. Allah takdirkan kita ini cinta kepada harta. Ya. Ketika kita sedekah 1 juta misalnya. Banyak dari kita ini 1 juta. 1 juta. Diingat-ingat, dihitung-hitung 1 juta. Padahal sisanya berapa? 200 juta. Ada 300 juta. Ada 400 juta. Tapi ada saudaranya, ada orang yang butuh, padahal cuma 1 juta, 2 juta, berat. Maka pantas yang pertama kali disesalkan, fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka beruntunglah antum, bahagialah antum, bersyukurlah antum kalau antum termasuk yang tidak berat untuk sedekah, dan itu keutamaan besar, dan itu jauh lebih besar daripada sholat, puasa, ya, yang sunat, ya. Seluruh ibadah sunat kalah oleh sedekah, kalah oleh memberikan manfaat kepada sesama muslim, entah uang, entah makanan, entah apa, ya. Karena memang ditakdirkan kita ini berat, merasa berat. Jangan sampai penyesalan itu menyayat hati kita kelak. Ya. Terutama ketika kita betul-betul bakhil, tidak pernah sedekah. Ya. Kenapa? Karena yang sedekah banyak pun, taruhlah seumur hidup, kalau dikumpulkan, dia sedekahnya sudah 1 miliar misalnya, ya orang kaya. Nyesel nggak kira-kira? Nyesel nggak kira-kira? Nyesel. Kenapa nggak 2 miliar? Kenapa nggak 3 miliar? Gitu. Padahal punya. Gimana? Yang cuman 50 juta, 30 juta, yang 1 juta, 2 juta, padahal uangnya miliaran. Nah, sebelum itu datang, Nabi mencontohkan kepada kita untuk tafakkur, tadabbur.
Karena betul-betul nggak ada harganya. Harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita di mata Allah tidak lebih dari bangkai kambing. Ya. Ada anak kambing mati, bangkai, dan cacat. Kupingnya itu cacat, sebelahnya itu. Ditenteng-tenteng oleh Nabi di pasar. Ya. Adakah di antara kalian yang mau beli ini 1 dinar? 1 dirham. Para sahabat menjawab, jangankan sudah mati ya Rasul. Ketika kambing itu masih hidup, sepertinya kami tidak mau. Kambing yang bagus, yang tidak cacat, masih banyak. Apalagi itu mati, bangkai. Apa kata Nabi? Inilah dunia yang sedang kalian kejar-kejar. Di mata Allah tidak lebih dari bangkai kambing. Di mata Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa? Padahal kan, ya gimana bangkai kambing sih? Gedung megah, miliaran, triliunan harganya, istana, wanita cantik, makanan enak, pemandangan bagus. Bangkai kambing dari mana? Kenapa Allah dan Rasulnya mengatakan tidak lebih dari bangkai kambing? Karena ada perbandingannya. Kalau nggak ada perbandingannya, ya iya, seperti orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, dia nggak punya perbandingan. Surga ya sekarang ini, kenikmatan ya sekarang ini, sukses atau gagal ya sekarang ini, ya wajar lah. Allah dan Rasulnya, dan mestinya seluruh kaum muslimin seperti itu ya, punya perbandingan. Perbandingannya surga. Surga yang ma'inun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Belum pernah terbayangkan, jadi membayangkan saja tidak sanggup. Kemudian dibandingkan dengan kenikmatan, kelezatan, kehebatan dunia, ya wajar dibilang bangkai kambing. Sekedar itu. Orang jauh sekali perbandingan, sangat jauh sekali. Maka wajar orang yang seumur hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kecil taruhlah lahir sudah anak raja, begitu lahir orang tuanya sudah raja, sampai dia juga akhirnya jadi raja misalnya, tentu tidak pernah hidup menderita. Tapi karena dia kafir, masuk neraka, lalu Allah celupkan, Allah coba di neraka 1 celupan, mungkin sedetik atau mungkin setengah detik ya. Lalu Allah bertanya, dari mulai engkau lahir dari perut ibumu sampai detik ini, pernahkah merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan? Dijawab, belum pernah ya Allah. Belum pernah. Bohongkah dia? Tidak. Dia tidak bohong, tapi lupa. Jadi kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan seumur hidup waktu dia di dunia itu lupa. Gak ada bekasnya. Begitu dicelupkan ke neraka yang cuman sedetik atau setengah detik. Begitu kira-kira perbandingannya. Sebaliknya, orang yang sengsara seumur hidupnya, hidup terlunta-lunta dari dia kecil sampai dia mati, taruhlah mati di bawah jembatan ya, tapi karena dia beriman, beramal soleh, akhirnya masuk surga. Sebelum masuk surga untuk selamanya, sama Allah coba 1 celupan, sedetik atau setengah detik.
Lalu dia ditanya oleh Allah, dari mulai engkau dilahirkan oleh ibumu sampai detik ini, pernahkah menderita? Pernahkah sengsara? Pernahkah merasakan yang tidak enak? Dijawab, belum pernah. Belum pernah. Bukan karena dia bohong, tapi lupa. Jadi dia terlunta-lunta, sengsara, keblangsak di dunia seumur hidupnya itu hilang, tidak berbekas, hanya oleh satu celupan ke surga, sedetik atau setengah detik. Nah, makin sadar kita, makin ada gambaran, oh pantas kalau Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa dunia tidak lebih dari bangkai kambing, ya pantas orang perbandingannya seperti itu. Jadi nggak ada apa-apanya, udah begitu kekal selama-lamanya. Taruhlah seandainya kenikmatan itu sama persis, perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, perbedaannya cuma satu, dunia cuman kita nikmati 60 tahun, 70 tahun seumur hidup kita, sedangkan surga selama-lamanya. Dari situ sudah cukup, seandainya cuman itu. Ya. Jadi makanan surga nanti, minuman surga nanti, pemandangan surga, keindahan surga nanti sama persis dengan dunia misalnya. Tapi selama-lamanya. Itu pun kan sudah cukup, perbedaan yang mencolok, apalagi ini nggak ada apa-apanya. Kecantikan wanita di dunia nggak ada apa-apanya dengan bidadari surga. Kelezatan makanan di surga di dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan kelezatan makanan di surga. Keindahan pemandangan di dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan pemandangan di surga. Yeah. Maka para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh, orang-orang pintar, betul-betul yang dicari adalah surga akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pintar adalah orang yang selalu mengamalkan untuk yang bermanfaat nanti di akhirat. Jadi ketika berjalan, ketika berdiri, ketika melakukan ini, ada manfaatnya nggak di akhirat? Kalau ada manfaatnya semangat, ya. Kalau nggak ada, ya nggak terlalu semangat. Itu cerdas, itu pintar. Ya. Maka yang paling cerdas, paling pintar ya para nabi, para rasul. Betul-betul amalan perbuatan para nabi, para rasul adalah apa yang bermanfaat nanti di akhirat. Barangkali antum merasa lucu, merasa geli, mentertawakan diri sendiri sekarang ini saat antum mengingat kelakuan antum saat antum umur 3 tahun, 2 tahun, atau 4 tahun, ya, rebutan mainan sama adik antum atau teman antum, ampun nangis kejar, ya, cuman belain mainan, mungkin harganya cuman 500 perak, 300 perak, ya namanya bocah, akalnya belum sempurna, akalnya masih sedikit sekali. Sementara disodori cek 100 juta, ya, seneng nggak itu? Anak umur 2 tahun, 3 tahun, dikasih cek 100 juta. Nggak seneng, itulah. Akalnya seperti itu. Insya Allah, di antara kita pasti mengalami seperti itu. Betapa bodohnya aku dulu, umur 2 tahun, 3 tahun, sampai marah, sampai guling-guling.
hanya menangisi mainan yang harganya 500 perak, 1000 perak. Enggak. Nanti kita di akhirat lebih tertawa lagi, lebih mentertawakan kita waktu di dunia. Berani bohong, berani berantem, berani sumpah palsu hanya untuk proyek 1 miliar, 2 miliar. Berani menyakiti hati orang tua, berani berantem sama kakak, sama adik, hanya untuk urusan uang 5 miliar, 10 miliar. Ketawa kita nanti. Tertawa mentertawakan diri kita. Dan nyesal tentunya ya. Lebih tertawa daripada sekarang kita mentertawakan diri kita waktu kita rebutan mainan dulu saat umur 2 tahun, 3 tahun. Ya. Karena kan masih sama-sama di dunia. Dulu waktu kita umur 2 tahun, 3 tahun kan di dunia. Sekarang juga kita masih di dunia. Nanti sudah bukan dunia lagi. Kesadarannya betul-betul dipulihkan. Setan sudah nggak ada. Setan iblis sudah nggak berkutik. Jadi betul-betul jujur. Sekarang kan tidak. Penilaian itu direcoki oleh setan, direcokin oleh iblis. Tadinya kita mau sadar, kita mau tinggalkan uang korupsi ini, ya, setan datang, iblis datang. Nanti anak cucumu bagaimana? Nanti kamu masa depannya bagaimana? Nanti kalau kamu miskin kebelangsak gimana? Nah itu direcokin oleh setan, oleh iblis. Nah, nanti tidak ada. Setan iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa nanti. Sudah tidak ada yang menipu kita. Nah, sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan saat orang-orang mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Sementara Nabi mengatakan yang betul-betul harta kita, milik kita itu cuman satu, yang kita makan, kita minum, kemudian jadi kotoran. Dua, yang kita pakai, baju misalnya, celana misalnya, sendal misalnya, lalu usang, rusak. Udah gak mungkin kita pakai lagi baju itu, celana itu, sarung itu, sendal itu. Udah dibuang, rongsokan. Nah itu betul-betul milik kita. Ya. Adapun yang di tabungan, yang di brankas, yang di kulkas, yang di meja makan, bisa milik kita, bisa pindah tangan. Ya. Atau itu masih milik kita, masih atas nama kita. Rumah itu, pabrik itu, sawah itu masih atas nama kita. Tapi kitanya yang bodoh. Kenapa? Kita tinggalkan itu. Bodoh sekali kan? Rumah, pabrik, sawah masih atas nama kita. Kitanya bodoh, malah milih tempat 2 kali 1 meter. Terbujur kaku di situ, kan bodoh sekali. Lemah sekali kan kita. Itulah yang betul-betul milik kita. Satu lagi yang kita sedekahkan lalu disimpan oleh Allah. Itu yang betul-betul milik kita. Adapun yang di tabungan, yang di simpanan, yang di bawah bantal dan seterusnya, ada 2 kemungkinan. Mungkin kebakaran, mungkin kemalingan, mungkin diambil orang, atau masih utuh, masih atas nama kita, tapi justru kitanya yang hilang, kitanya yang pindah alam, dan itu kita nggak tahu. Kita ya bukan maunya kita kan.
Dan barangkali ada di antara antum yang hari ini sedang ada masalah dengan rizki, sedang mengkhawatirkan tentang rizki. Maka antum harus tahu, harus sadar bahwa adakah manusia yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah? Ada nggak kira-kira? Bukan manusia, makhluk, termasuk ulat yang ada di dalam bambu, termasuk janin yang ada di perut ibunya. Mau cari rezeki kemana? Semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Sementara hidayah itu taufik, ditanggung semua oleh Allah apa tidak? Tidak. Ada yang dikasih hidayah, ada yang tidak. Ada yang dikasih hidayah. Dengan hidayah itu akhirnya dia masuk Islam, beriman, beramal soleh, akhirnya masuk surga. Ada yang tidak diberi hidayah. Ketika tidak diberi hidayah, ya dia tidak beriman, tidak masuk Islam, tidak beramal soleh, akhirnya masuk neraka. Walaupun ayahnya Nabi, suaminya Nabi, anaknya Nabi, keponakannya Nabi. Tapi Allah tidak berikan hidayah itu kepada dia, akhirnya dia kekal di neraka. Sementara rizki, adakah manusia yang tidak diberi rizki oleh Allah? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Maka jika antum sedang mengkhawatirkan tentang rizki, antum lebih khawatir lagi tentang hidayah. Karena tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah. Kalau rezeki pasti, entah banyak, entah sedikit, pasti. Adapun hidayah, tidak. Maka harus lebih merengek minta hidayah daripada merengek minta rizki. Walaupun dua-duanya disunahkan merengek. Setiap kita berdoa, memohon, disunahkan merengek, merintih, memohon kepada Allah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.